Shalom teman-teman dan Bapak Ibu semua, seperti yang ada di layar teman-teman. Ini diposting beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya Bapak Ibu sekalian. Dan judulnya itu jelas sekali, pemerintah katanya berencana untuk pakai APBN dalam rangka memperbaiki bangunan Ponpes, Pondok Pesantren Al-Khozini. Mungkin teman-teman sudah tahu ya mengenai Ponpes itu, dan mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu ya. Pemerintah berencana memperbaiki bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini menggunakan dana APBN dengan alasan bahwa kejadian ini adalah darurat nasional. Darurat nasional ya? Baru tahu? Ada istilah sakti baru lagi nih yang bisa nyelamatin orang dari tanggung jawabnya, yaitu kondisi darurat nasional. Iya, kalimat ajaib ini itu bisa bikin semua yang salah tiba-tiba jadi layak dibiayain menggunakan APBN. Pemerintah katanya mau pakai APBN alias duit rakyat buat memperbaiki bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini yang ambruk kemarin. Alasannya ya karena katanya ini adalah kondisi darurat nasional. Ini gue yang bego atau istilah ini udah berubah makna? Setahu saya ya, kondisi darurat nasional itu kalau terjadi tsunami, kalau terjadi gempa, atau kalau terjadi banjir besar di banyak daerah yang memakan banyak korban. Tapi kalau ada satu bangunan yang ambruk karena diduga salah konstruksi, itu bukan darurat nasional, Pak. Itu darurat tanggung jawab. Lucu ya, setiap kali rakyat kena musibah, kitanya disuruh sabar, dibilangnya ini takdir. Tapi giliran bangunan yang oknumnya dari awal udah salah konstruksi langsung keluar jurus, ini harus diselamatkan menggunakan APBN. APBN uang siapa? Ya uangnya rakyat, Pak. Dari hasil pajak. Yang bayar pajak siapa? Tukang tahu, tukang nasi goreng, kami yang beli makan, kami yang beli minum, sampai odol yang kami beli di minimarket pun itu kami bayar pajak loh, Pak. Nah, kalau kayak gini terus, Pak, lama-lama APBN bukan lagi anggaran pendapatan belanja negara, tapi bakal berubah istilah jadi anggaran penyelamat bapak-bapak dan nyonya-nyonya. Semuanya bisa minta dengan alasan darurat. Darurat malu, darurat elektabilitas, sama darurat citra. Dan coba deh pikir ya, Pak, kalau bangunannya benar, itu nggak bakal ambruk. Ya kalau ambruk berarti ada yang salah. Kalau ada yang salah, ya mestinya yang tanggung jawab adalah pemilik bangunannya, bukan rakyat. Kenapa yang salah? Bisa naik mobil Alphardnya, bisa naik mobil Pajero-nya, bisa pamer motor-motor besarnya. Tapi yang disuruh bayar perbaikan itu rakyat. Kan lucu jadinya. Padahal nih ya Pak, masih banyak loh infrastruktur yang rusak, jalan berlubang, jembatan tua, sekolah ambruk, fasilitas umum yang kumuh, dan rakyat kecil yang rumahnya udah mau roboh, tapi nggak pernah diperhatikan loh sama pemerintah. Yang kayak gitu nggak disebut darurat nasional, Pak. Tapi giliran bangunan pesantren yang ambruk karena kelalaian, malah rakyat yang disuruh tanggung jawab lewat APBN. Wow, hebat sekali nih ya Pak. Mereka yang lalai, rakyat yang bayar. Lah ini negara atau asuransi untuk oknum. Kalau semuanya bisa ditanggung sama APBN, ya buat apa ada hukum? Buat apa ada tanggung jawab? Pesantren itu bisa milik pribadi atau punya yayasan. Nah mestinya mereka lah yang tanggung jawab. Jangan menggunakan APBN kita. Karena APBN kita lebih baik digunakan di tempat lain. Biarkan mereka yang lalai yang bertanggung jawab. Pakailah APBN alias duit rakyat itu sesuai dengan fungsi awalnya, itu membangun infrastruktur, memperbaiki fasilitas umum, memperbaiki bangunan sekolah yang rusak. Masih banyak loh Pak, bangunan sekolah rusak di sini, di Indonesia ini, di negeri kita ini. Sebentar lagi ada yang komen nih, Mbaknya anti pesantrennya. Enggak sama sekali, saya juga dulu ngajar orang ngaji Bu. Maksud saya, gunakanlah APBN itu sesuai dengan peruntukannya, bukan untuk kepentingan orang yang lalai dan memberikan semua tanggung jawabnya kepada rakyat. Kalau kejadian kayak gini disebut darurat nasional, ya mungkin mungkin saya yang salah arti ya. Karena menurut saya ini bukan lagi darurat nasional ya. Ini udah darurat logika, darurat keadilan, dan darurat akal sehat. Ini cara berpikir orang di pemerintahan kita kayak gimana sih? Gue bingung. Nah itu dia teman-teman ya, mari kita lihat ya, banyak sekali yang kemudian memberikan komentar perihal ini. Ini dia ya, ini diposting oleh Teries ya Bapak Ibu sekalian, dan ini banyak banget komentarnya seperti yang ada di sini teman-teman. Saya coba kasih tunjuk dulu ya. Ini banyak sekali yang kemudian setuju sepertinya ya dengan pernyataan yang baru saja kita simak bersama-sama itu. Di sini diuraikan bahwa bangunan tanpa IMB, padahal bangun gereja pakai uang sendiri saja, walaupun sudah ada IMB masih saja bisa dihalang-halangi. Ini dia teman-teman ya komentarnya ya. Lalu kemudian juga di sini ada darurat nasional, gereja dibakar, itu katanya kondisi apa ya? Kita lihat ya beberapa waktu belakangan ini teman-teman, ini netizen banyak sekali komentar yang justru membandingkannya dengan sulitnya pembangunan gereja ya, dengan sulitnya saudara yang beragama Kristen itu tidak ini Bapak Ibu ya, tidak leluasa untuk melaksanakan kegiatan peribadatannya. Lalu di sini sepertinya ada lagi ya, pajak rakyat katanya yang bayar pajak orang Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu untuk perbaiki pondok. Lalu kemudian di sini Menteri Agama Islam, bukan Menteri Agama Indonesia. Ini kenapa jadi arahnya ke Menteri Agama ya.
Lalu kemudian teman-teman di sini juga ada lagi ya, kalau rumahku roboh aku minta bantuan APBN, boleh kan Pak Purbaya katanya. Lalu kemudian kenapa pemerintah yang pusing, harusnya pemilik ponpes yang bertanggung jawab. Ini banyak sekali teman-teman ya. Kemudian memberikan komentar perihal ini, dan di sini itu komentarnya ada banyak sekali. Pada dasarnya mereka semua setuju perihal yang disampaikan oleh kakak yang baru saja kita simak sama-sama tadi itu. Saudara kita di daerah timur di pedalaman yang tidak mendapat makanan layak, fasilitas kesehatan, pendidikan itu berlangsung lama. Ini baru darurat nasional katanya. Ya benar Bapak Ibu. Nah saya juga heran ya, kenapa kemudian situasi seperti itu bisa dikategorikan sebagai darurat nasional Bapak Ibu. Itu idenya dari mana itu ya? Gagasannya dari mana? Dalilnya, dasarnya apa itu? Sehingga kemudian bisa disebut sebagai darurat nasional. Apakah itu pernyataan yang keceplosan, atau memang itu dijadikan sebagai satu landasan untuk itu bisa kemudian dianggarkanlah sekian untuk membangun kembali ponpes itu. Nah, bagi saya secara pribadi teman-teman, mengenai peristiwa yang terjadi di ponpes ini ya, memang ini ya, aduh, banyak banget yang menjadi korban Bapak Ibu ya, tapi saya tidak mau berkomentar lebih lanjut perihal itu. Tapi mari sama-sama kita lihat mengenai kok bisa-bisanya APBN kemudian hendak direncanakan, mau direncanakan untuk dianggarkan memperbaiki ataupun membangun kembali ponpes tersebut. Kan ponpes ini jelas Bapak Ibu ya, itu bisa milik pribadi dan juga bisa milik yayasan. Nah harusnya kan yang punya tanggung jawab untuk memperbaiki, yang punya tanggung jawab untuk membangun kembali, kalau mau dibangun ya mereka-mereka itulah yang kemudian harus memikirkan bagaimana caranya. Ya kalau misalnya mereka mengajukan proposal ke pemerintah ataupun kemudian misalnya minta bantuan seperti apa ya, mungkin itu ada jalurnya, mungkin ada jalurnya teman-teman. Tapi kok ini sepertinya malah ada inisiatif dari negara sendiri, dari pemerintah sendiri. Oh ini dibangunkan kembali karena darurat nasional, seperti yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Jadi kalau seperti ini, kalau ada satu bangunan roboh lalu kemudian dianggap sebagai darurat nasional karena banyak menjadi korban, bagaimana dengan gereja-gereja, tempat ibadah Kristen, bahkan juga tempat-tempat ibadah umat lain yang selama ini bukan roboh, tapi dibakar, dirusak, lalu kemudian izin sudah ada masih bisa ditolak, masih bisa didemo dan segala macamnya. Itu gimana? Itu darurat apa itu Bapak-bapak? Waduh, aduh nggak ngerti lagi deh ini logikanya ini ya, Bapak Ibu sekalian, nggak ngerti deh. Ini entah bagaimana cara memahaminya ini Bapak Ibu ya. Entah bagaimana, saya juga baru pertama kali dengar ini kejadian seperti itu dikategorikan sebagai darurat nasional. Aduh, makanya tadi saya setuju ya, itu darurat tanggung jawab ya, lebih tepatnya Bapak Ibu ya, bukan darurat nasional ya, tapi itu darurat tanggung jawab. Aduh, nggak ngerti lagi deh, nggak tahu nih Pak Purbaya kira-kira akan setujukah dengan itu, Pak Presiden akan setujukah dengan itu atau bagaimana Bapak Ibu ya. Tapi tadi sudah kita dengarkan penjelasannya itu teman-teman. Nanti kita tunggu saja kira-kira bagaimana respon dari ini ya, Pak Jokowi, Pak Prabowo ya, apakah ini akan disetujui ataukah bagaimana Bapak Ibu sekalian, nanti kita tunggu saja.